Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya MIA Syaneta dapat kembali menjumpai Anda dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bersama saya telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Pastor Canisius Rudy Saleh, CDD, atau akrab disapa Romo Rudy. Kita sapa dulu Pastor Rudy. Selamat jumpa Pastor Rudy. Apa kabar Pastor? Salam Mbak Janet dan juga para pemirsa, pendengar, sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun kalian berada. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. 各位观众、各位听众大家好。愿天主的丰富的爱倾注在你们身上。阿门。 Ya, kita aminkan Romo. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti biasa acara ini akan didahului dengan doa yang akan dipimpin oleh Pastor Rudy. Silakan Pastor. Baik saudara-saudari, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, sungguh besar kesabaran dan belas kasih-Mu. Sebab apakah manusia itu, maka Engkau perhatikan. Engkau mengenal kami, ini karya tangan-Mu. Pada hari ini bersama seluruh umat Gereja Katolik, kami memasuki permulaan masa Prapaskah ini. Kami mohon dengan rendah hati, perkenankanlah kami bertobat benar-benar kepadamu dan membuka hati kami lebar-lebar untuk menerima sabda penyelamatanmu dalam masa Prapaskah yang khidmat ini. Kuatkanlah kami agar mampu menentang kuasa kejahatan. Semoga kami dapat menyangkal diri dan menemukan kekuatan karena berpuasa dan berpantang, sehingga tumbuh dalam hati kami niat untuk hidup lebih baik. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pembacaan dari Nubuat Yoel. Koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Sekarang beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah. Himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia. Kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kasihanilah kami ya Allah, sebab kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, sebab kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Refren. Kasihanilah kami ya Allah, sebab kami orang berdosa.
Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Refren, kasihanilah kami ya Allah, sebab kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Refren, kasihanilah kami ya Allah, sebab kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku, ya Tuhan. Bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Refren, kasihanilah kami ya Allah, sebab kami orang berdosa. Bacaan kedua. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehati kamu, supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan batin kita untuk mendengarkan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat mereka bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi.
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari segera kita mulai perbincangan ini. Ya Pastor Rudi, pada kesempatan kali ini hal-hal menarik dan penting apa khususnya dari bacaan 1 dan 2 yang ingin Pastor sampaikan? Baik Mbak Janet, ya. Jadi bacaan-bacaan kitab suci yang kita renungkan pada hari Rabu Abu ini mengingatkan kita ya untuk merasakan belas kasih dan juga kerahiman Tuhan Allah. Jadi Tuhan Allah itu digambarkan sebagai Bapa yang Maha Rahim, yang selalu siap membuka tangannya untuk menerima kembali anak-anaknya yang mau bertobat atau berbalik kepadanya ya. Di Tuhan Allah itu sendiri berkata ya, dalam bacaan pertama tadi dari Nabi Yoel, tetapi sekarang juga berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa dan dengan menangis dan dengan mengadu. Jadi perkataan Tuhan ini melalui Nabi Yoel menandakan bahwa pertobatan merupakan hal yang sangat urgent ya, bagi manusia. Artinya manusia membutuhkan Tuhan dalam hidupnya dan harus berusaha untuk bersatu dengannya melalui jalan pertobatan ya. Jadi untuk menjawab ajakan pertobatan dari Tuhan ini, apa yang harus manusia lakukan di hadapan Tuhan? Ya, manusia harus bertobat karena Allah sangat mengasihinya. Dan Nabi Yoel bernubuat, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Jadi pertobatan yang benar bukanlah menyangkut hal-hal yang lahiriah saja ya, tapi pertobatan di dalam hati. Jadi hati adalah totalitas hidup manusia, pusat ya hidup manusia. Di pertobatan hati memungkinkan kita untuk berbalik kepada Tuhan karena Tuhan itu Maha Pengasih. Ya. Saya ingat Bapak Paus Suci Fransiskus dalam pesan Prapaskah pernah mengatakan bahwa kerahiman Allah mengubah hati manusia, dan dengan demikian manusia juga pada gilirannya berubah untuk hidup penuh kerahiman kepada sesama. Jadi kerahiman Allah bisa mengubah hati manusia yang keras untuk menikmati damai dalam hidupnya berkat kerahiman Allah tadi ya. Jadi dalam masa Prapaskah ini kita harus diingatkan untuk semakin menyadari kerahiman Tuhan yang mengampuni, mengasihi manusia dengan apa adanya. Kita perlu membuka ruang bagi Tuhan untuk berbicara dan juga dengan kita dari dalamnya. Bapak Suci Fransiskus juga mengatakan bahwa masa Prapaskah menjadi kesempatan bagi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, mengamalkan karya-karya kerahiman Allah di dalam hidup kita. Ya, Pastor Rudi, tadi kan disebutkan ada pertobatan yang berbeda nih. Pertama adalah pertobatan yang menyangkut hal-hal lahiriah belaka, dan juga ada pertobatan hati. Barangkali Pastor bisa memberi pencerahan tentang bedanya dua pertobatan ini supaya ya mungkin rancu ya, orang mungkin tahu oh nggak boleh cuman sekedar mengaku dosa gitu, tapi barangkali Pastor bisa lebih memberikan pencerahan tentang perbedaan ini. Ya, pertobatan hati mungkin itu melalui permenungan ya, merefleksikan perbuatan atau kelalaian yang pernah dilakukan ya, bukan sekedar hanya melewatkan begitu saja, tapi lebih mendalam ya, merefleksikan semua kesalahan kita di hadapan Tuhan tentunya ya. Dan juga dari dalam hati memohon ya, memohon dengan sungguh-sungguh kerahiman Tuhan ya, untuk meneguhkan beliau ya dalam hal ini untuk kembali ke jalan yang benar ya. Itu yang dinamakan dengan pertobatan hati ya. Kalau lahiriah saja mungkin melakukannya sekedar silih ya, atau perbuatannya. Ya, saya telah berdosa kepada teman saya minta maaf saja lah, saya sekedar berkata maaf aja kita, tapi tanpa dengan hati
yang tulus dan sebagainya, atau hanya sekedar ya maafkan saya ya, besok ulangi lagi, betulnya. Jadi perbedaannya itu ada di kata refleksi itu ya, Pastor, betul ya. Nah, dengan motivasi dan niat tentunya ya, motivasi niat yang mendalam lah ya, yang perlu ditekankan di sini. Bukan sekedar ya dengan kata-kata tanpa pendalaman ya, kata-kata yang tanpa pendalaman, saya kira cuma sekedar kata gitu. Iya. Jadi bukan, sekali lagi, bukan cuman apa yang terlihat ya, Pastor, tapi benar-benar yang berasal dari hati. Gitu. Ya, boleh silakan dilanjutkan lagi, Pastor. Baik, mengenai bacaan kedua, surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ya. Jadi Korintus ini adalah gambaran suatu komunitas ya. Jadi Korintus ini adalah suatu komunitas yang luar biasa, yang jemaat kosmopolitan ya. Artinya apa itu? Jemaat yang multi etnis, komunitas yang begitu ya boleh katakan sangat kaya ya, terorganisir, dan juga mereka juga mengadakan pertemuan, banyak jemaat yang hadir ya, semarak. Nah, kita bisa bayangkan suatu pertemuan yang dihadiri oleh banyak orang ya, kan tentu sangat semarak ya. Tetapi bagi Paulus hal ini bukan hal yang penting ya. Paulus bahkan mencela ya. Mereka mengatakan jemaat itu walaupun banyak berkumpul ya semarak, tapi terjadi perpecahan ya. Perpecahannya bagaimana? Jadi orang kaya berkumpul dengan orang kaya, orang miskin ya harus mengalah berteman dengan orang miskin ya. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu terbagi-bagi ya menjadi kelompok-kelompok. Ada kelompok Apolos, kelompok Petrus, kelompok Paulus, bahkan ada kelompok Yesus. Nah, jadi inilah ya ditentang ya. Segala semarak yang tampak di tengah jemaat itu tidak berarti tanpa kesehatian tubuh Kristus ya. Tubuh Kristus harusnya kompak kan. Yang berbeda-beda tapi kompak. Di surat pertama dari surat Rasul Paulus, yang kedua Paulus yang kepada Korintus ini adalah surat gembala yang sangat unik ya. Nah, Paulus sangat mencintai jemaat itu karena dia sendiri yang membangun jemaat itu ya. Dan namun pada saat yang sama juga Paulus juga demikian ya, kesal kepada jemaat itu karena perpecahan tadi ya. Nah, surat Korintus ini ditujukan sebagai suatu surat benci tapi cinta. Nah, jadi perikop bacaan kedua ini Paulus mengatakan, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah ya. Pernyataan ini disusul dengan gambaran Kristus yang telah mati karena dosa manusia, tetapi manusia yang dibenarkan oleh Kristus itu, yakni jemaat Korintus, justru berpotensi untuk menjadikan kasih karunia Kristus itu sia-sia. Nah, karena itu, Paulus menekankan berdamailah dengan Allah, supaya masih ada kesempatan, maka Allah berkenan dan menolong mereka sekalian. Iya, karena tadi dikatakan bahwa kasih Kristus itu jadi sia-sia. Maksudnya karena mereka itu terpecah. Betul. Dan betul-betul seolah-olah berkumpul dengan grupnya sendiri-sendiri itu. Ya. Kita lihat ya, ada unsur kebineka tunggal ika di sini yang mereka tidak tonjolkan ya, betul berbeda-beda, tapi sebenarnya perbedaan itu bukan suatu halangan atau kekurangan, justru perbedaan itu kan memperkaya sebenarnya. Ya. Dan yang menyedihkan itu dampaknya yang mungkin tidak mereka sadari ya, Pastor. Betul. Karena jadi kasih karunia dari Tuhan itu menjadi sia-sia ya. Ya, itu dia. Jadi sebenarnya Tuhan memberi kesempatan mereka untuk saling memperhatikan, saling peduli ya sebenarnya ya. Yang kaya kepada yang miskin ya, memberi bantuan kepada yang bersusah payah dan sebagainya. Itu kan kesempatan ya, kasih karunia Tuhan bekerja di dalam mereka. Tetapi mereka sia-siakan. Iya. Ya, silakan Mas. Saya kira ya, tadi kan juga dikatakan bahwa Paulus menekankan berdamailah dengan Allah karena masih ada kesempatan. Nah, di sini permintaannya berdamailah dengan Allah. Ya, karena mungkin yang dimaksud apa, Pastor? Apakah karena dianggap kamu melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah, seperti itu? Betul. Lalu kita diajak untuk ya berdamai, artinya ya berbalik ya dari perbuatan yang keliru dengan sikap rendah hati. Mohon ampun ya kepada Tuhan ya, dan Tuhan mengajak dia berbalik begitu ya. Iya.
Padahal kalau dilihat sepintas ini mungkin mereka tidak sadar ya Pastor ya. Mereka ngerasa mereka berkumpul, bersosialisasi, dan mereka merasa kayaknya baik-baik aja. Padahal sebetulnya menjadi tidak baik karena terkotak-kotak tadi. Iya, mereka tidak menyadari itu ya. Sehingga kasih Allah itu jadi tidak sempurna atau sia-sia. Iya. Kan tadi dikatakan Paulus menunjukkan bagaimana dia melayani. Barangkali bisa diperdalam di situ, Rom. Jadi Paulus menunjukkan bagaimana ia melayani, ia rela menanggung ya penderitaan dengan terwujudnya pelayanan penuh kesabaran dan kemurnian, sehingga bisa terwujud kebenaran dan keadilannya. Jadi sebuah pelayanan sejati bagi Paulus ya, sebagai upaya berdamai dengan Allah. Dia adalah memeluk keutuhan hidup ya. Dalam ayat 8-20 tadi ya digambarkan sebagai menerima keberadaan diri yang saling bertentangan ya. Dicela, dihormati, diumpat, dipuji, dan tidak dikenal, terkenal, dan seterusnya ya. Jadi kesediaan hidup bersama Allah bukan sekedar mewujudkan kehidupan yang baik secara tatanan hidup manusia ideal, tetapi bagaimana memeluk kehidupan yang utuh demi terwujudnya karya Allah yang sejati ya. Jadi mereka bukan sekedar saling mengkotak-kotak ya, tapi harus ketuhanan itu terjadi kalau ada kesatuan begitu. Iya, baik Pastor. Sayang kita harus jeda sejenak, nanti kita lanjutkan perbincangan kita ya Pastor. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Pastor Canisius Rudy Saleh, CDD, dan saya MIA Syaneta. Bagi Anda yang ingin memberikan saran atau kritik, kami persilakan untuk mengirimkannya melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com atau melalui nomor WhatsApp di 0818 0251 33438. Mari sekarang kita lanjutkan perbincangan kita. Ya Pastor Rudy, di sesi kedua ini hal-hal penting dan menarik apa yang Pastor rasa perlu untuk disampaikan? Baik, akan disampaikan dalam Injil Lukas yang kita dengarkan tadi. Ya, jadi hari ini, hari Rabu Abu, hari ini kita memasuki masa puasa, masa Prapaskah. Jadi disebut masa pertobatan ya. Pada hari Rabu ini akan diberkati abu ya, dan kita akan ditandai dengan salib abu di dahi kita masing-masing ya. Di hal ini mengingatkan kita bahwa itulah yang manusia berasal dari tanah akan kembali kepada tanah, dan dari abu akan kembali kepada abu ya. Itulah akhir jasad manusia, baik setelah dikremasi atau dimakamkan. Tapi hari ini gereja mengajak kita untuk merenungkan asal dan akhir perjalanan hidup kita. Ya. Nah, benarkah manusia ini berasal dari tanah? Nah, bagaimana bisa dibuktikan ya? Tapi saya ini mendengar ya dari seorang pedagang peti jenazah ya. Bila kita ini untuk membuktikan ya bahwa manusia ini berasal dari tanah. Jadi katanya apa? Jika cairan yang keluar dari jenazah udah kena di tangan, dicuci dengan air berkali-kali, tidak akan hilang amisnya atau baunya. Ya. Tapi dengan cara apa? Diolesi lumpur atau tanah, dicuci maka baunya hilang. Nah, jadi demikian, jadi kita lihat ya. Nah, jenazah biasa dikubur kan tidak bau ya. Tidak menimbulkan bau. Yang bersatu dengan tanah atau lumpur hati ya. Maka manusia itu memang berasal dari tanah. Nah, tapi jangan kalau mau lebih tahu lagi, berani nggak coba ya? Jadi penggunaan abu dalam liturgi berasal dari zaman Perjanjian Lama ya, adalah melambangkan suatu perkabungan, ketidakabadian dan sesal atau tobat ya. Tidak, abu itu sifatnya kotor, mudah dipindah dan tidak berguna ya. Dan abu itu atau debu
merupakan hal yang dibenci manusia sebenarnya, karena kotornya, repot. Debu dan abu mudah menempel di mana-mana ya. Saya sering juga membersihkan debu di kamar misalnya, dan memang mengotori dan mengurangi keindahannya. Nah, namun debu atau abu ini mudah dibersihkan juga ya. Kumpulan debu abu mudah sekali tercerai-berai, dihembus angin. Jadi segala sesuatu yang dibakar menjadi abu, kalau sudah menjadi abu ya segalanya tidak ada gunanya lagi. Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan pertobatan ini ya? Pertobatan yang benar. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil mengajak kita untuk melakukan hal-hal praktis yang bisa untuk berbalik kepada Tuhan. Yang pertama, melakukan perbuatan amal kasih kepada yang miskin. Kedua, tekun berdoa. Ketiga, dengan berpuasa dan berpantang. Nah, ketiga hal ini merupakan satu kesatuan ya. Kita melakukannya dengan setia sebagai tanda kita berbagi kerahiman Allah dengan sesama. Nah, bila kita memberi sedekah kepada orang miskin, tetapi kemudian menggembar-gemborkannya, maka karya-karya amal bakti kita akan terbakar menjadi abu di hadapan Tuhan. Menjadi abu kan tidak ada gunanya. Ya. Hal yang sama juga terjadi dengan doa-doa kita. Bahkan doa-doa kita yang paling indah pun, yang paling sempurna ya, yang kita lambungkan kepada dalam Tuhan melalui perayaan-perayaan, akan terbakar menjadi abu di hadapan Tuhan. Apabila kita tidak mempersembahkan dengan hati ya, dengan hati yang tulus kasih dan yang ikhlas kepadanya. Ya. Ini mungkin sesuatu yang belum semua orang juga menyadarinya ya Pastor ya. Seringkali kita lihat orang sengaja menunjukkan secara demonstratif bahwa dia itu taat. Jam segini doa, jam segini lagi doa, tapi dia tidak sinkron dengan apa yang dilakukannya. Betul. Seperti itu. Dan itu tadi yang menakutkan, doa itu menjadi seperti abu, tidak ada gunanya. Ya, sia-sia di hadapan Tuhan. Ya. Jadi segala sesuatu yang kembali kepada hati ya, yang penuh keikhlasan, ketulusan, bukan secara lahiriah, yang nampak lahiriah seperti kita bahas tadi ya. Nah, sesuatu yang lahiriah saja kan belum tentu dari hati ya, supaya untuk dipuji orang atau dilihat orang begitu. Nah, ini termasuk kalau kita menyumbang fakir miskin misalkan ya, betul. Pastor ya. Tapi nyatanya kita masih lihat ya Pastor, begitu banyak orang yang menyumbang, bahkan mendatangkan wartawan, meliput, masuk ke medsosnya, seperti itu. Bahwa itu sebetulnya akan menjadi sia-sia ya Pastor. Ya, kalau sekedar untuk pamer-pamer saya kira itu suatu hal yang tidak ada gunanya di hadapan Tuhan ya. Walaupun dia merasa terpuji ya di mata manusia, tapi di depan Tuhan dia sudah mendapat imbalannya. Iya. Dan imbalannya itu hanya dari sesama manusia ya. Betul. Iya. Boleh tolong dilanjutkan, Pastor. Baik ya, masa Prapaskah ini ditandai dengan puasa dan pantang juga ya. Bukan untuk dipuji orang, tetapi untuk mengolah batin kita agar semakin dekat dengan Tuhan. Ini sebenarnya pantang dan puasa ini kembali kepada diri pribadi masing-masing ya. Tidak ada polisi kan, tidak ada satpam yang menjaga. Betul. Ya. Nah, kita bebas ya sebenarnya ya. Nah, ini tergantung kepada tanggung jawab kita masing-masing ya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menyucikan ya kesucian hati kita. Kembali kepada hati lagi ya. Jadi dibutuhkan kemauan yang kuat ya untuk memanfaatkannya secara bertanggung jawab. Ya. Jadi tidak ada polisi tadi yang saya katakan tadi ya. Jadi semua kembali kepada kita ya. Yang ingin menjadikan diri kita semakin sempurna dan semakin suci di hadapan Tuhan. Jadi masa Prapaskah juga masa pembaruan hidup, di mana pada masa ini kita merefleksikan ya segala peristiwa yang telah terjadi dengan memperbaiki diri demi masa depan yang lebih berarti. Ya. Dengan demikian kita sungguh-sungguh hidup dalam damai persaudaraan dan bisa menjadi saudara yang baik, saudara bagi orang lain. Nah, kita mohon berkat Tuhan lah ya, untuk kita semua, bimbingan Tuhan agar masa Prapaskah ini kita mampu melaksanakan apa yang dikehendakinya. Semoga amal bakti kita
dan korban kita ini tidak sia-sia ya, tapi berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Pastor, mungkin ada yang belum terlalu memahami. Hari Rabu ini kan gereja di seluruh dunia mulai memasuki masa puasa. Betul. Mengapa masa puasa diselenggarakan selama 40 hari? Dan apa makna sesungguhnya yang harus kita sadari dari masa puasa ini bagi umat Katolik? Ya, jadi hari Rabu gereja di seluruh dunia mulai memasuki masa Prapaskah atau masa puasa ini sebagai suatu perjalanan rohani ya, bersama Yesus menuju Yerusalem, di mana ia akan melaksanakan karyanya sebagai Al-Masih ya. Di berabad-abad masa puasa merupakan suatu perjalanan batin yang intensif yang harus dialami oleh pengikut-pengikut Yesus Kristus. Ya. Jadi mengapa puasa diselenggarakan selama 40 hari ya? Seorang sahabat bertanya kepada saya, seperti Ibu Janet juga, Mbak Janet ya, mengapa harus 40 hari berpuasa? Angka 40 ini merupakan suatu angka simbolis sebenarnya ya, di dalam kitab suci yang bisa membantu pertumbuhan rohani kita. Nah, misalnya kita melihat umat Israel pada perjanjian lama mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Nah, ini adalah waktu yang berguna untuk memurnikan diri di hadapan Tuhan ya. Nabi Musa pernah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam sebelum ia menerima 10 perintah Allah. Dan juga Nabi Elia ya pernah berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Dan juga Yesus sendiri yang melakukan puasa selama 40 hari dan 40 malam sebelum mewartakan kerajaan Allah. Nah, gereja juga melakukan retret agung selama 40 hari dan 40 malam supaya layak merayakan kebangkitan Kristus. Nah, tapi mungkin juga yang belum semua orang tahu adalah ya kita berpuasa 40 hari ini, Pastor gitu. Tapi kan kayaknya puasanya hari-hari tertentu seolah-olah seperti itu. Nah, sebetulnya bagaimana kita memaknai itu, Pastor? Ya, walaupun secara kita lihat ya puasa di gereja Katolik ini sebenarnya sangat mudah ya. Kita diwajibkan cuma 2 kali lah ya untuk berpantang berpuasa total ya. Ya. Nah, selama 40 hari 2 hari sebenarnya itu masa untuk berpantang wajib ya, berpantang puasa Rabu Abu dan Jumat Agung gitu kan. Selebihnya adalah kembali kepada masing-masing pribadi masing-masing untuk melakukannya itu. Ya. Nah, justru dengan melakukannya setiap hari kita menjadikan diri kita semakin sempurna ya. Semangat suci di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa melakukannya setiap hari. Ini kembali kepada pribadi masing-masing lagi ya. Tantangan ini, apakah kita bisa melakukannya? Kembali kepada pribadi kita masing-masing. Iya. Nah, Pastor, kita sering mendengar ada umat yang mengeluh. Rasanya tidak mampu pada masa Prapaskah ini untuk fokus berdoa, pantang dan puasa, serta berbuat amal kasih. Kira-kira Pastor Rudi bisa memberikan sedikit pencerahan atau tips bagi umat kita yang mengalami kesulitan demikian? Boleh saya cerita sedikit ya, untuk menjawab. Ini ada cerita menarik ya. Jadi di negara India itu ada orang menangkap monyet, katanya ya, membuat lubang pada peti kayu, peti yang terbuat dari kayu dan dilubangi ya, selebar sebesar tangan monyet. Lalu di dalam peti itu dimasukkan makanan kesayangan monyet itu, misalnya kacang yang direbus itu, yang harum baunya. Jadi monyet itu melihat lalu mencium bau kacang itu, mengulurkan tangannya masuk ke dalam. Dan dia menggenggam kacang itu semampunya, sebanyak-banyaknya. Tetapi dengan demikian untuk mengeluarkan yang tidak bisa. Karena genggamannya udah membesar ya, jadi lubangnya kecil. Dengan demikian monyet itu harus memilih melepaskan kacang itu atau tetap memegang genggamannya itu ya, tidak mau mengeluarkannya. Kalau tidak mengeluarkan bagaimana nasibnya? Ditangkap ya. Tapi menurut survei katanya ya, monyet-monyet itu lebih menyukai terus menggenggam kacang itu sampai ditangkap loh ya. Karena mereka tidak mau melepasnya. Itu barang yang makanan kesukaan mereka. Jadi di sini saya baru refleksi juga ya. Kita manusia itu sering seperti monyet juga ya. Nah, kita sering sulit sekali melepaskan kesenangan, keinginan, ambisi, nafsu-nafsu kita. Walaupun hal-hal itu akan menjatuhkan ya, mencelakakan hidup kita. Karena kita sudah terpukau
dan ketagihan pada keinginan dan nafsu-nafsu tertentu, sehingga sulit untuk melepaskan dari genggaman kita. Ya. Iya, waduh, ini seru ya, Pastor. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Kita harus mengakhiri perbincangan kita di sini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sampailah kita di penghujung acara. Dan acara ini akan ditutup dengan doa dan berkat melalui Pastor Rudi. Silakan. Baik saudara-saudari, mari kita kembali bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami kembali bersyukur kepadamu atas segala penyertaan dan bimbinganmu di dalam menghati sabdamu pada pembukaan masa Prapaskah ini melalui acara Sahabat Oase Rohani Katolik. Kami bersyukur kepadamu karena Yesus Putramu terkasih telah mengorbankan diri demi kami dan menjadi butir gandum yang jatuh di tanah. Kami mohon perkenankanlah kami meneladan benar-benar kejujuran, belas kasih dan cinta kasih-Nya dalam setiap perkataan dan tingkah laku kami sehari-hari, terlebih dalam masa Prapaskah ini. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit menderita, seluruh tugas belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor Rudi atas kehadirannya di sini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Pastor Canisius Rudi Saleh, CDD, dan saya MIA Syaneta pamit undur diri dari ruang Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan salam damai.